Testing, testing. Oke, selamat sore teman-teman trader yang sudah hadir pada sore ini. Pada sore ini kita akan membahas trading quarter teori yang terakhir. Jadi untuk selanjutnya tidak ada membahas tentang quarter teori lagi. Kita sudah hampir 6 kali pertemuan kita membahas tentang quarter teori. Jadi ini adalah yang terakhir. Saya berharap bahwa suara saya cukup jernih ya untuk didengar ya. Dan kalau nanti ada kalau tampilannya kurang jelas, nanti saya dikasih tahu ya. Kalau nanti screen-nya nggak kelihatan, tolong saya dikasih tahu ya. Atau suara saya kurang jelas, saya minta bantuan dari teman-teman untuk memberikan isyarat buat saya. Nah, bagi teman-teman yang tidak sempat melihat atau mengikuti webinar sebelumnya, bisa dicek di channel YouTube ini ya, di Hot Forex. Itu ada video-video sebelumnya webinar yang bisa diikuti. Oke, bersama saya Adi Pangestu, analis pasar dari Hot Forex Indonesia. Namun sebelumnya saya ingatkan bahwa Forex adalah transaksi derivatif yang mungkin tidak cocok buat semua orang karena mengandung tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu sebelum melakukan transaksi diharapkan untuk memiliki manajemen risiko yang baik. Oke, dua topik yang akan kita bahas pada sore ini adalah tentang gelombang kuartal dan struktur dan tipe. Mungkin agak panjang ya, agak panjang pada sore ini. Oke, kita to the point aja ya, langsung aja ke pokok pembahasan kita. Nah, teman-teman sekalian, tampilan gambar dari visual ini menggambarkan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang memiliki fraktal ya. Di sini ada daun pakis, ada bunga, kemudian ada brokoli. Nah, ini adalah contoh dari fraktal dari nature, dari alam. Selain itu ada fraktal dari geometri, dari matematika. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah dari fisik ya, dari dunia fisik, dari nature.
Ini adalah contoh-contoh tanaman yang memiliki pola atau fraktal biasanya disebut. Ini yang menjadi cikal bakal dari gelombang transaksi yang kita kenal dengan hari ini. Dari contoh ini ya, dari 4 contoh ini, selain dari contoh ini masih ada yang dari fisika dan yang lain sebagainya ya. Jadi sejak Ralph Nielsen Elliott menerbitkan The Wave Principle yang kita kenal dengan Elliott Wave, dia adalah salah satu pedagang teknikal, dan Elliott Wave seperti yang kita ketahui telah menjadi salah satu alat teknis yang terbaik yang digunakan oleh para pedagang untuk mengidentifikasi siklus dan pola tren. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya mengupas kulitnya saja dari Elliott ya, tetapi yang intinya adalah bagaimana tentang gelombang kuartal itu sendiri. Apa perbedaan dan apa persamaannya dengan Elliott Wave? Nah, fraktal adalah jaringan pola yang berulang pada semua skala. Jadi karena melihat dari fraktal ini, si Elliott ini mendapatkan suatu ide, dan dia menyatakan bahwa perilaku manusia juga memiliki siklus Reed-Smith dari waktu ke waktu, sehingga bisa diprediksi berdasarkan pengulangan siklus itu. Jadi pada dasarnya di pasar keuangan, sekalipun harga terlihat bergerak acak, namun memiliki pengulangan siklus berdasarkan pola perilaku manusia, yaitu yang bersifat optimis maupun pesimis. Itu pernyataan yang dilontarkan oleh si Elliott. Nah, teman-teman trader sekalian, yang kita ketahui tentang gelombang yang dikembangkan oleh Elliott Wave itu terdapat 5 gelombang dalam dalam gelombang impulsnya itu. Jadi Elliott ini membagi siklus pasar keuangan menjadi pola pecahan, dan kita ketahui ini disebut sebagai gelombang. Jadi siklus tren utama atau impuls itu dibagi menjadi 5 gelombang. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada gelombang 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan setiap siklus gelombang ini diikuti oleh siklus gelombang korektif yang terdiri dari 3 gelombang kecil, yaitu gelombang A, B, dan C. Nah, ini adalah contoh dari gelombang yang diperkenalkan oleh Elliott Wave atau si Ralph Elliott. Nah, kalau kita hitung secara total, pola Elliott Wave ini yang sempurna memiliki siklus impulsif dari korektif yang terdiri dari 8 gelombang. Jadi 3 gelombang motif, ya dia tuh 3 gelombang motifnya tuh gelombang 1, gelombang 3, dan gelombang 5. Ini yang mengikuti tren. Ini disebut dengan gelombang motif. Dan 3 gelombang korektif. 3 gelombang korektif di sini adalah gelombang 2, gelombang 4, dan gelombang A. Ini adalah gelombang korektifnya. Jadi siklus gelombang korektif yang memiliki 2 motif, gelombang A dan ke C. Dari gelombang korektif ini, dari 5 gelombang ini, A dan C juga memiliki 1 gelombang korektif yaitu B di sini. Nah, itu adalah gelombang Elliott Wave yang kita ketahui. Selanjutnya, kalau kita perhatikan dari gelombang gambar ini ya, gelombang pertama di sini mungkin agak sulit kita kenali, karena biasanya dimulai saat tren turun lagi kencang-kencangnya ya. Jadi gelombang pertama ini sulit sekali untuk diidentifikasi. Oke, karena sentimen di antara investor itu sebagian besar masih pada kecenderungan turun.
Nah, sedangkan gelombang yang kedua adalah gelombang korektif dari gelombang 1. Dan gelombang 2 ini masih biris. Jadi harga bahkan mungkin penurunan dari gelombang 2 ini bisa aja kita ukur pakai Fibonacci 50%. Kadang-kadang dia juga nyantol juga sampai ke harga lantainya di sini, harga dasarnya di sini. Itu bisa terjadi. Tetapi gelombang 2 menurut si Elliot seharusnya tidak boleh menunjukkan titik yang lebih rendah dari gelombang 1. Dia nggak boleh melebihi dari gelombang 1. Itu yang seharusnya. Dan gelombang 2 ini tidak boleh lebih panjang dari gelombang 1. Kalau gelombang 2 ini lebih panjang dari gelombang 1, berarti ini bukan tren naik ya, tapi tren lanjutan dari tren turun sebelumnya. Nah, sedangkan pada gelombang 3 biasanya merupakan gelombang yang terkuat di dalam gelombang Elliott. Jadi dicatat ya, gelombang 3 biasanya merupakan gelombang yang terkuat dan terbesar di dalam pola 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi sentimen investor biasanya berubah positif pada gelombang ketiga dan harga naik itu lebih cepat. Dan pada pertengahan gelombang 3, sebagian besar pelaku pasar atau pedagang atau trader telah menyadari bahwa tren naik yang kuat telah terbentuk, sehingga mereka ngikut melakukan pembelian. Dan karena mereka ngikut, harga didorong lebih tinggi dan gelombangnya menjadi lebih panjang. Sedangkan pada gelombang yang keempat, itu juga merupakan satu gelombang korektif. Itu gelombang korektif dari gelombang yang terbentuk dari gelombang 3. Jadi gelombang keempat itu merupakan koreksi dari gelombang 3. Penurunan harga selama gelombang 4 ini mungkin tidak sepenting ya dibandingkan dengan gelombang 2. Misalnya gelombang 4 itu jarang sampai 50% dari gelombang 3. Jadi korektifnya dari gelombang 3 itu tidak dalam sekali ya. Karena banyak pedagang masih berharap tren masih akan berlanjut untuk membentuk gelombang 5. Jadi dengan memanfaatkan penurunan dari gelombang itu, mereka mengharapkan akan terbentuk satu gelombang 5 di sini. Dan gelombang kelima ini merupakan gelombang terakhir dalam gelombang yang diperkenalkan oleh Elliot. Dan ini adalah tahap terakhir dari tren utama. Jadi pada saat gelombang 5 berkembang, banyak investor menyadari tren yang kuat itu dan memutuskan untuk berpartisipasi di dalam gelombang 5 ini. Tetapi kadang-kadang gelombang kelima ini bisa menjadi jebakan bagi para pedagang yang mula-mula ya, karena mereka tidak berpikir bahwa ini biasanya bisa menjadi klimaks dari upaya kenaikan harga. Oke, kadang-kadang mereka membeli di harga yang di puncak, atau dalam penurunan mereka membeli dalam harga lembah. Oke, nah selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, di gelombang kedua ya, dalam teori Elliott itu dia tidak boleh melebihi harga terendah dari gelombang 1. Tetapi ada kalanya karena sentimennya itu masih sentimen biris, sentimen turun, harga bisa aja sampai ke harga dasar dari gelombang 1. Sehingga setiap momentum yang terbentuk dalam pertengahan dari gelombang 2 itu sering menjebak. Ada di 50% mereka sudah membeli dan akhirnya terkena stop loss. Biasanya begitu ya. Karena dia menganggap bahwa gelombang 1 sudah terbentuk. Akhirnya dalam pertengahan atau 38% mereka sudah melakukan pembelian. Tetapi memang idealnya untuk menempatkan stop loss ketika mendapatkan momentum ini letaknya di bawah harga dasar di sini. Karena kita tidak akan tahu pasti bahwa ini akan menjadi gelombang reversal yang benar-benar atau tidak. Jadi sebaiknya menempatkan stop loss-nya itu di bawah titik terendah dari gelombang pertama ini. Karena di sini gelombang 3, 4, 5 ini kan belum terbentuk ya. Nah biasanya
Kalau dia sampai ke dasar dan tidak melebihi, ini bisa ditunjukkan dari indikator dia sebagai divergensi ataupun ini adalah double bottom di sini. Tapi ada kalanya sampai 3 juga, sampai membentuk 3 bottom di sini ya. Itu bisa terjadi ya. Kemudian kalau kita membahas tentang gelombang yang koreksi ya, gelombang A misalnya, adalah gelombang pertama dari pola korektif, counter trend. Jadi kita sudah mendapatkan gelombang 1, 2, 3, 4, dan 5, dan gelombang turun dari penurunan gelombang 5 itu sebagai gelombang koreksi sebenarnya dari gelombang 5 itu sendiri. Nah, penurunan ini biasanya bisa sampai ke titik 4, harga terendah dari gelombang 4 ya, bisa sama. Akhirnya dia membentuk double bottom di situ. Nah, sehingga harga tidak langsung turun. Nah, kalau dia membentuk double bottom itu juga bisa kita kategorikan sebagai titik support atau neckline-nya di situ. Dan biasanya harga akan mantul kembali karena sentimen bullish-nya masih ada di situ. Sentimen bullish-nya di gelombang A itu masih kuat sekali dalam pembentukan gelombang B-nya di situ. Nah, kalau gelombang kenaikan B itu sentimen bullish itu biasanya dia akan menyamakan posisi sampai ke titik puncak gelombang 5, akhirnya membentuk double top. Tetapi kalau dia tidak sampai, hanya sampai di kisaran 61 atau 50% dari total penurunan gelombang A, itu bisa menjadi pola head and shoulder, ya, pola kepala bahu kiri, kepala, dan bahu kanan. Biasanya seperti itu. Sehingga akan membentuk pola C. Nah, pola C ini menjadi pola yang sangat penting karena apakah terjadi satu pola penurunan sebagai pola ABC korektif dari gelombang impuls 1, 2, 3, 4, dan 5, atau memang benar dia menjadi koreksi yang utuh untuk menyambung gelombang lanjutan untuk membentuk 1, 2, 3, 4, 5 lagi ke atas. Nah, di sini perlu diperhatikan pada titik koreksi C-nya di sini ya, itu penting sekali. Nah, teman-teman sekalian, menurut Ilian, penemu teori kuartar, ini gelombang Elliott itu sangat subjektif, memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Oke, kadang-kadang sangat sulit diidentifikasi mana yang gelombang 1, mana yang gelombang 2, mana yang gelombang 3. Nah, dalam contoh ini ada 3 jenis gelombang impuls, 1, 2, 3, 4, 5, di mana pada contoh A di sini kita memiliki gelombang yang paling panjang yang terbentuk pada gelombang 1 di sini. Ini gelombang pertamanya itu panjang, habis itu gelombang 2, gelombang 3, 4, 5. Tetapi pada contoh yang kedua, justru gelombang ketiga yang lebih panjang. Dan pada contoh yang ketiga di sini, kita melihat bahwa gelombang kelima yang paling panjang. Jadi menurut Iliad ini sangat subjektif dan memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Jadi ada kalanya orang pada gelombang pertama, karena dia membuat gelombang di dalam gelombang, dia pikir ini adalah gelombang kelima, akhirnya mereka melakukan penjualan. Ternyata ini dikumpulkan ini hanya gelombang pertama. Itu hanya salah satu contoh ya dari kompleksitas dan subjektivitas dari gelombang Elliott. Nah, oleh karena itu si Ilian itu menyederhanakan gelombang ini. Jadi memang masih ada persamaan antara gelombang Elliott dengan gelombang kuartar ya. Masih ada persamaannya. Kalau kita perhatikan kuartar teori tentang gelombang tren, dia membaginya hampir sama dengan gelombang Elliott, tetapi dia menambahkan dengan teori Dow. Dia menambahkan dengan teori Dow ya. Jadi bedanya cuma masalah pelabelannya.
jenis gelombangnya, pelabelan gelombangnya aja yang itu yang membedakan. Selebihnya tidak ada yang signifikan. Misalnya di sini ya, misalnya di sini dia gelombang pertama itu dia kasih gelombang 1. Kemudian gelombang 2-nya Elliott wave dia melabelkan dengan koreksi 1. Jadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Jadi kuartal teori menggunakan unit informasi yang paling penting bagi setiap pedagang, yaitu harga yang sebenarnya ya, bukan harga yang diduga-duga. Jadi ya gelombang terbentuk ya begitu adanya. Jadi dia memberikan label yang gampang untuk kita ikuti. Jadi kalau ada kenaikan satu gelombang itu gelombang 1. Kalau ada koreksi itu namanya koreksi 1 atau C1. Kemudian kalau ada kenaikan lagi ya gelombang kedua. Kemudian gelombang ketiga. Kemudian di sini ada koreksi 2, ada koreksi 3. Karena menurut dia gelombang itu ya sangat subjektif. Kalau lagi tren ya nggak bisa diukur gelombangnya itu karena di dalam gelombang itu masih terdapat gelombang. Di dalam tide ya, jadi kalau gelombang besar yang mayor biasanya Elliot mengatakan itu sebagai air pasang. Nah, di dalam air pasang itu terdapat gelombang. Nah, di dalam gelombang itu masih ada riak atau replay. Nah, itu yang dikatakan Ilion itu sangat subjektif. Jadi dia kasih gampangnya aja. Kalau naik itu ya gelombang 1, naik kedua gelombang 2, dan naik ketiga gelombang ketiga. Kalau koreksi ya C1, C2, C3. Jadi lebih sederhana untuk apa? Untuk dipahami. Nah, tetapi dia tidak hanya kasih nama gelombang 1, 2, 3. Nah, gelombang 1, 2, 3 ini sendiri ada namanya. Misalnya untuk gelombang pertama, dia kasih nama reversal trigger. Trigger itu pemicu ya. Jadi yang gelombang pertama itu dia kasih nama trigger wave. Ya, gelombang pemicu. Terjadi reversal. Nanti kita akan masuk ke dalam MetaTrader untuk melihat grafiknya ya supaya lebih apa. Nah, reversal trigger wave ini adalah menandai awal dari siklus tren yang baru. Jadi Ilian itu menyebutnya sebagai gelombang pemicu pembalikan karena biasanya terjadi sebagai upaya untuk membalikkan tren yang sudah mapan. Jadi gelombang tren ini dapat memicu tidak hanya pola tren korektif, tetapi juga menjadi fase awal dari pembalikan tren, ya, reversal. Apalagi diikuti oleh gelombang kedua yang dia sebut sebagai gelombang progresif. Nah, gelombang kedua, gelombang kenaikan ini dia mengasih nama gelombang progresif. Jadi pada Elliott wave ini adalah gelombang yang ketiga, tetapi dalam kuartal ini adalah gelombang kedua, yaitu progresif, pola lanjutan. Oke, gelombang yang terpanjang biasanya menurut Elliott. Nah, kemudian gelombang ketiga dia mengasih nama konklusif. Jadi konklusi dari akhir dari gelombang menurut Elliott, tetapi dia juga berharap bahwa gelombang yang ketiga ini merupakan akhir perjalanan dari satu gelombang impuls ini. Dari gelombang 1, 2, 3, C1, C2, C3 ini biasanya sebagai akhir dari gelombang pertama ini. Jadi ini dikumpulkan menjadi satu gelombang impuls, gelombang tren, gitu ya. Karena gelombang ketiga dia mengharapkan ini merupakan sebagai fase terakhir nggak penting sebenarnya di sini ada berapa gelombang yang terbentuk karena gelombang bisa aja menjadi 4, bisa menjadi 5, bisa menjadi 10. Oke, jadi dia membuat kita lebih gampang untuk mengenali gelombang ini. Nah, di dalam perjalanan kalau melebihi dari 3 gelombang lanjutan ya.
Gelombang lanjutan dia juga kasih nama yang lain. Jadi menurut saya sih sebenarnya kita tidak terlalu penting sih untuk mengetahui namanya ya. Aneh untuk lanjutan keempat kelima dia kasih nama konsekutif atau pola berurutan, pola lanjutan di dalam tren yang bergerak panjang. Oke, selanjutnya kita lihat ke dalam MetaTrader ya, tentang apa yang saya bahas tadi. Nanti kita baru lanjutkan ke template ini lagi ya. Jadi saya ke MetaTrader dulu. Nah, untuk membantu kita untuk memahami gelombang yang dimaksudkan oleh Ilian, itu bisa dipadukan dengan level-level kuartal. Oke, nah kalau teman-teman yang memiliki indikator zigzag, itu bisa dimasukkan ke dalam grafik ini ya. Nah, di sini saya punya indikator zigzag. Saya masukkan indikator zigzag. Nah, indikator ini akan memberitahu saya di mana harga rendah, terendah, di mana harga tertinggi yang lebih tinggi, harga tinggi yang lebih rendah, harga rendah yang lebih rendah, itu akan membantu. Ini adalah indikator zigzag. Nah, kita bisa padukan menghitung gelombang-gelombang yang terbentuk di dalam kuartal teori ini. Tidak usah kita label ini menjadi gelombang 1, 2, 3, 4, 5-nya Elliott. Jadi kita bisa sangat fleksibel ya, sangat fleksibel di dalam menghitung gelombang. Nah, salah satu sinyal teknis yang kita bisa gunakan di sini adalah kita harus menandai titik breakout. Oke, kita menandai titik breakout. Nah, misalnya ini adalah harga tertinggi yang lebih tinggi. Ini adalah daerah pertahanan dari seller. Ini merupakan harga pertahanan seller. Nah, di sini sudah terjadi breakout. Nah, di dalam hal ini kita juga bisa menggunakan alat bantu. Misalnya kita menggunakan Fibonacci level, kita bisa mengambil level 50 atau 61.8 untuk mengambil retracement-nya ya. Nah, jadi ini sangat bisa kita manfaatkan. Jadi ini adalah gelombang pertama, gelombang triggernya. Nah, gelombang trigger atau gelombang pemicunya, selebihnya di sini adalah gelombang koreksi C1. Oke, C1. Nah, di sini ada higher low. Di sini ada riaknya di sini, riaknya di sini. Kemudian di sini ada lower low di sini. Jadi ini bisa kita gabungkan menjadi satu gelombang. Ini adalah C1. Gelombang koreksi C1. Dan kebetulan di sini dia terkoreksi di daerah 50%, yaitu di angka tengah, mid-nya di sini 50%, dan itu berpadanan dengan harga tertinggi yang sudah di breakout di sini. Nah, ini masuk kategori gelombang 1 atau triggernya di sini ya. Nah, di sini sudah membentuk gelombang progres, gelombang lanjutan. Gelombang lanjutan. Nah, mungkin kalau teman-teman perhatikan di sini, gelombangnya sedikit lebih acak karena saya menggunakan gelombang zigzag di sini ya. Gelombang zigzag di sini. Tetapi zigzag ini sendiri bisa kita modif supaya tidak terlalu sensitif. Atau kalau tidak ada zigzag juga bisa membuat batasan-batasan tersendiri ya. Menggunakan trendline seperti ini, itu juga bisa kita gunakan. Tetapi yang jelas bahwa gelombang ini
akan terbentuk pada level-level pantulan, baik itu yang level hesitasi maupun level whole number-nya atau level 250-nya itu akan sangat jelas di sini kelihatannya ya, daerah pantulannya. Nah, kalau perhatikan yang terbentuk saat ini, kalau saya menggunakan indikator ini, karena itu lebih sensitif ya di sini ya, kelihatan lebih sensitif. Tetapi kita coba gunakan di sini, misalnya dari sini ya. Nah, di sini terjadi gelombang pertama ya, progresi triggernya di sini. Kemudian ada C1. Nah, gelombang kenaikan ini adalah gelombang progresnya. Biasanya menurut Ilian ini adalah gelombang yang lebih panjang dibandingkan gelombang triggernya. Nah, di sini lebih panjang di sini. Oke, kemudian kita mendapatkan C2, gelombang koreksinya di sini. Jadi gelombang penghabisan ini akan bertemu pada level dari kuarter juga bertemu dengan tingkat support resisten. Jadi akan membantu kita untuk melihat lebih jelas. Nah, di sini saya tampilkan di 1 jam ya. Nah, teman-teman juga bisa menampilkannya pada di 4 jam juga bisa. Nah, di sini adalah gelombang dari gelombang yang ketiga yang disebut sebagai gelombang konklusif. Ini adalah gelombang konklusif. Nah, ini tentu ada berkaitan dengan harga masa lalu atau harga resisten masa lalu, support masa lalu, harga pembukaan bulanan masa lalu. Ini ada kaitannya di sini. Nah, ini gelombang yang dimaksudkan oleh Ilian, jadi memiliki pelabelan yang lebih simple. Kalau kita perhatikan secara gelombang, menurut Elliot, ini gelombangnya terlalu banyak yang harus kita label. Ada yang gelombang besar, ada yang gelombang kecil. Jadi simpelnya buat kita adalah tinggal kita melihat breakout dan tidak breakout harga itu pada tingkat support resisten untuk menandai suatu gelombang seperti ini. Oke, jadi kita bisa kasih labelnya gampang sekali di sini. Oh, ini gelombang pertama, ini trigger. Ini gelombang koreksinya, C1. Ini progresifnya. Ini C2-nya. Dan ini adalah konklusifnya. Jadi selebihnya nanti akan terjadi C4. C4 di mana turunnya? Di sini, di level hesitasi, atau di level kuartalnya di sini. Oke. Baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Kegagalan tren naik terjadi di saat harga tidak membuat harga tinggi yang lebih tinggi dan harga rendah yang lebih tinggi lagi, dan sebaliknya. Jadi untuk melihat tren itu sudah berakhir atau tidak, yaitu tren itu tidak membuat harga yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini trennya masih membuat harga yang lebih tinggi. Artinya dalam konteks harga yang terbentuk ini, harga masih memiliki momentum naiknya gitu ya. Terlepas nanti dia koreksi atau tidak, tetapi secara bias ini masih membentuk harga puncak yang lebih tinggi dibandingkan harga puncak yang ini. Jadi sesudah puncak ini, kalau dia tidak membuat puncak lagi, maka kemungkinan tren ini sudah selesai. Oke, kemungkinan tren ini sudah selesai. Dan di sini bisa membuat gelombang triggernya untuk turun misalnya ya. Itu bisa kita buat seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita ini kombinasi quarter dan trend wave sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke struktur dan tipe. Nah,
Seperti yang teman-teman lewati dari beberapa webinar, saya ada jelaskan secara rinci tentang LQP, tentang hesitasi, tentang setengah kuartal, tentang overshoot dan undershoot. Kemudian ada whole number trade. Nah, level-level harga yang dibagi di dalam kuartal teori ini bisa kita gunakan di dalam tipe dan cara kita bertransaksi. Misalnya untuk LQP trade, kita bisa gunakan LQP yang 250 itu digunakan untuk swing trade. Kemudian untuk yang hesitasi zone, itu kita bisa gunakan dalam transaksi harian. Dan setengah point trade juga bisa dijadikan untuk setengah point trade ini adalah yang 125 pips ya. Jadi 250 dibagi 2 itu bisa kita fungsikan di dalam trading harian. Sedangkan khusus untuk scalping hanya dibolehkan pada area harga angka permanen yang 250. Di luar itu nggak boleh. Jadi untuk scalping itu tidak selalu scalping ya. Jadi ketika harga sudah sampai ke garis merah, garis LQP-nya baru boleh scalping. Atau kita mau swing untuk whole number trade. Jadi itu menggunakan total semua dari pembagian. Nah, ini saya jelaskan ya. Saya jelaskan yang pertama tentang LQP trade swing. Kemudian masuk ke hesitasi ya. Yang pertama adalah LQP trade. Jadi LQP trade adalah transaksi yang menggunakan aturan 3 hari yang seperti materi yang saya jelaskan kemarin. Jadi LQP trade itu adalah trade last quarter-nya ya. Trade jadi LQP itu last quarter point-nya. Jadi berisi 250. Jadi ini bisa LQP ini masuk kategori tipe swing ya. Ini kategori tipe swing, di mana ketika kita mendapati satu kesempatan harga masuk ke dalam ruang, kuartal, yaitu di garis merah, ini garis merah ya, di harga 13, harga sudah turun di sini, kita bisa menggunakannya untuk trade dengan aturan 3 hari sampai di garis merah berikutnya. Tetapi dalam aturannya, kalau dia tidak sampai 3 hari untuk capai target ini, kita sudah keluar. Aturannya begitu ya. Jadi misalnya kita entry-nya di sini, jadi kita bisa menahan posisi selama 3 hari. Kalau 3 hari ini tidak sampai di garis merah ini, kita sudah harus keluar. Tetapi di sini kita bisa memanfaatkannya untuk swing seperti ini. Kita sell di sini karena dia naik lagi, turun lagi. Nah, di sini bisa swing lagi. Oke, jadi ini untuk aturan 3 hari yang 250. Nah, pada next day-nya di sini, jadi tidak ada kemutlakan bagi harga bahwa dia harus sampai 250, tergantung dari momentum sih ya. Misalnya kita dapati di sini untuk entry. Tetapi kita tunggu 3 hari berikutnya ternyata harga hanya sampai, kita entry-nya di sini, 3 hari kemudian harganya sampai di level kuartal aja. Level hesitasinya mendapat 155 pip misalnya. Berarti ini adalah posisi yang sudah harus keluar, tidak mesti nunggu sampai di garis merah 250. Nah, itu mengenai quarter point. Tetapi memang dalam tren yang berlangsung dengan kuat seperti ini, ya kita dapatkan poin seperti ini, breakout, kemudian kita entry di sini, kita bisa memanfaatkannya untuk swing ya. Saya kita entry di sini, ya buy di sini. Ya targetnya bisa sampai di garis merah berikutnya. Berisi 250 pip. Jadi kita hanya fokusnya, yang penting kita tahunya sudah breakout duluan deh. Jadi pada breakout tersebut, di gelombang C1-nya, gelombang koreksi C1 di sini kita bisa entry buy di sini. Targetnya tetap di garis merah. Itu yang dimaksud dengan LQP trade, yaitu 250 pip. Nah, selanjutnya adalah trade dengan trade harian menggunakan hesitasi, zona hesitasi.
Jadi zona hesitasi adalah untuk trading harian. Jadi apabila teman-teman mendapati bahwa harga tidak berhasil menembus garis merah di sini dan ada pola turun, kita bisa sell di sini, targetnya di LQP, di garis putus-putus ini. Jadi dalam ruang transaksi 75 pips. Jadi kalau harga tidak berhasil melewati zona 75 pip di hesitasi ini, karena di sini ada deretan tingkat support, dan misalnya ke teman-teman masuk kepada time frame yang lebih kecil mendapatkan pola beli seperti ini, ya kita bisa lakukan buy lagi di sini ya. Bisa melakukan buy lagi karena dia belum keluar dari zona hesitasi. Nah, sedangkan untuk trade yang setengah poin 125 pips, nah posisi kita mendapatkan pola entry di sini, sell di sini, kita bisa menahan posisi sampai 125 pips dari garis merah. Itu yang dimaksud dengan setengah kuartal, yaitu 125. Sedangkan untuk trade whole number di sini kita bisa swingnya itu lebih dari beberapa kuartal, beberapa 250 pip ini bisa berkali-kali. Seperti ini ya, satu dia lewat kita tahan hold lagi di sini. Ini whole number sampai target di 135. Jadi di sini kuartal yang dia isi. Kalau kita mendapatkan point entry yang baik seperti ini bisa ditahan. Oke, ini untuk swingnya ya, whole numbernya di situ. Nah, kalau yang saya jelaskan di sini mungkin lebih cenderung kepada pola transaksi menggunakan price action ya. Tapi sang penemu dari kuartal teori ini sendiri dia juga menggunakan indikator. Nah, indikator yang digunakan di sini dia menggunakan indikator MA. Dia menggunakan indikator MA10 dan MA20. MA10, MA20 eksponensial close. Itu yang dia gunakan. MA ini dia yang digunakan. 2 MA ini ditambah dengan RSI. Tambah dengan RSI oscilasi RSI 14. Dia menggunakan RSI 14. Nah, jadi kuartal teori ini sendiri bisa kita gunakan pada transaksi time frame kecil, time frame besar itu tidak menjadi masalah ya. Nah, ada satu lagi yang saya miss lewat tadi ya tentang cara trading scalping ya. Nah, cara trading scalping ini hanya dibolehkan ketika harga berada di garis merah. Oke. Kalau kita melihat pada time frame 5 menit, dia menggunakan 5 menit. Di time frame 5 menit, kalau harga berhasil melewati garis merah seperti ini, kita sudah siap-siap buy di sini. Oke, di sini sudah siap-siap buy di sini. Karena candlenya sudah close dan reject. Ini harusnya buy di sini. Cuma memang targetnya tidak besar. Targetnya antara 10 sampai 15 pip saja. Karena dia memanfaatkan level overshoot yang 25. Jadi dari garis merah ini 25, dia memanfaatkan zona ini aja. Jadi scalping tidak bisa dilakukan setiap saat, kecuali harga sudah sampai pada garis merah ini, di kuartal ini. Jadi ini di garis merah ini adalah zona untuk scalping. Kalau harga misalnya tembus di sini, boleh lakukan sell. Tembus ke atas boleh lakukan buy. Itu yang diperbolehkan di dalam teori kuartal. Tapi ya tergantung masing-masing ya, tipe transaksinya mau gunakan yang bagaimana. Nah, saya ceritakan sedikit di sini dengan
cara menggunakan MA pada level kuartal, kita bisa menggunakannya pada time frame 1 jam ataupun time frame 30 menit. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui, fungsi dari MA adalah untuk melihat kecenderungan harga bergerak sudah berapa banyak. Nah, sedangkan MA yang digunakan di sini adalah MA 10 dan 20. Saya tambahkan MA 100 di sini sebagai tren utamanya ya. Jadi kalau rata-rata harga bergerak di atas MA, ya kita tahulah harga cenderung lebih naik. Nah, tetapi untuk menginformasikan hal ini, apakah valid dan tidak valid, nah dia dibantu oleh RSI. Nah, RSI di sini adalah RSI 14. Nah, pada umumnya RSI ini kan digunakan untuk melihat kejenuhan beli dan kejenuhan jual. Tetapi saya lebih condong untuk melihat RSI ini berada pada posisi di atas 50 atau di bawah 50. Jadi kalau posisi harga di atas MA, kemudian posisi RSI-nya di atas 50, di atas garis 50 ini, maka saya menamakan ini adalah sentimen positif. Jadi kalau di atas 50, harga di atas MA ini cenderung posisinya buy. Posisinya buy. Tetapi kalau candle-nya di bawah MA 10 dan 20 dan RSI-nya di bawah 50, maka ini adalah sentimen negatif. Jadi sentimen negatif ini boleh kita lakukan sell di sini. Oke, jadi sentimen negatif ini bisa kita lakukan sell di sini. Nah, contoh misalnya yang sekarang terjadi. Oke, kita lihat aja lah ya dari pagi ya. Nah, tadi pagi ini harganya sudah berada di atas MA. Dan kalau kita sedikit melihat bahwa pergerakan tadi pagi pada sesi Asia di Tokyo, harga ini sudah berada di atas high harian. Artinya harga sudah membreak high satu hari sebelumnya. Dan kondisi harga di atas MA. Oke. Kondisi harga juga berada di dalam ruang hesitasi yang ruang 75 pip dari garis merah ke garis hesitasi. Nah, ketika terjadi breakout di sini, membreakout harga tertinggi satu hari sebelumnya, dan kita melihat harga di atas MA, kemudian kita melihat harga pada petunjuk indikasi dari RSI ini berada di atas 50, maka ini menginformasikan bahwa harga dalam konteks sentimen positif, sehingga kita bisa melakukan pembelian tadi pagi di sini ya. Oke, kemudian berlanjut lagi di sini, harga masih berada di atas. Kemudian masuk ke zona hesitasi. Melebihi zona hesitasi. Dan konteksnya di sini, indikasi dari SI masih jauh di atas 50. Berarti ini masih cenderung naik. Sehingga di sini ketika harga close di atas garis hesitasi di sini, masih bisa melakukan pembelian buy dengan target setengah kuartal, yaitu 125 pips dari garis merah di sini. Oke. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan indikator, ini hanya satu masukan saja. Karena tren itu sebenarnya kapan berakhir dan kapan selesai kita tidak akan pernah tahu. Kalau hanya gara-gara RSI menunjukkan ini overbought atau oversold, terus kita ngikutin, maka sebaiknya kita tunggu dulu. Lebih safety, lebih aman kalau kita perhatikan bias dari RSI ini kondisinya berada di atas 50 atau di bawah 50. Itu jauh lebih bagus. Karena menurut yang saya riset, itu jauh lebih bagus. Misalnya kita melihat harga rata-rata di atas MA. Kemudian rata-rata RSI-nya juga di atas 50. Kemudian ada pola price action. Seperti ini. Pola price action, di mana harga juga close-nya di atas MA. Ini di atas 50. Ya kita bisa lakukan buy di sini untuk target ya di garis kuartalnya maupun untuk zona trading tipe hesitasinya di sini. Jadi bisa dimanfaatkan. Nah, semisal ini untuk 1 jam ya, ini harga tertahan di zona hesitasi di garis putus-putus. Kemudian di sini ada pola turun.
turun, kemudian harga reject ke atas, kemudian harga turun kembali di bawah MA. Di sini kita lihat bagaimana RSI-nya. RSI-nya di bawah 50, berarti sentimennya negatif. Berarti kita bisa melakukan sell di sini dengan target pendek di garis merah, ataupun di level hesitasi, ataupun menjadi hybrid trade di sini sampai ke setengah kuartal di sini. Jadi sangat bisa dimanfaatkan seperti ini. Nah, sebagian orang yang menggunakan teori kuartal ini, mereka juga menggunakan sebenarnya untuk trading scalping. Walaupun menurut teori ini sendiri mengharuskan scalpingnya pada daerah-daerah garis merah, tetapi sebagian orang justru scalping pada level-level. Setiap level dia scalping. Seperti ini, ada pola dia scalping buy. Tetapi dia melihat pola secara price action maupun melihat secara bias dari tren itu. Kalau bias trennya turun, mereka cenderung mengambil pola sell. Pola sell. Ini sentimennya negatif, lebih cenderung ambil pola sell. Kemudian di sini ada retest atau pullback, ada pola untuk turun. Di sini mereka lebih cenderung melakukan penjualan. Nah, apakah bisa menggunakan indikator yang lain untuk mendukung suatu analisa? Bisa saja ya, bisa kita gunakan indikator yang lain, mau pakai MACD juga boleh. Apa aja lah ya, yang penting masuk ya. Kalau buat saya sih tidak terlalu penting. Yang penting kita melihat minat dari pasar itu sendiri. Kalau saya menggunakan kuartal ini, saya lebih cenderung tampilan kondisi kosong seperti ini. Jadi cukup clear ya, cukup clear. Saya berusaha untuk menghilangkan beberapa noise dari harga. Jadi saya lebih kepada pendekatan price action. Contohnya di sini, harga tertahan di setengah kuartal ya, di sini garis biru. Kenapa harga berhenti di sini? Karena ini merupakan harga pembukaan dari bulanan di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah harga pembukaan bulanan di sini. Dari bulan September. Jadi secara monthly teman-teman bisa lihat sini. Sudah kondisinya, konteksnya sama di sini. Rata di sini ya. Makanya harga terhenti dulu. Tetapi apakah harga akan turun? Ya belum tentu. Karena walaupun secara tren ini adalah tren konklusif, sebelum ada pembentukan pola secara price action, ya ini belum boleh melakukan penjualan. Tetapi ya untuk scalping bisa aja ya. Untuk scalping bisa-bisa aja kalau ada pola turun, misalnya nanti dia break low di sini seperti ini, ya bisa melakukan selling untuk berdasarkan target 25 pip, 50 pip, atau 75 pip bisa kita lakukan. Tetapi sebaiknya kalau trennya lagi berlanjut seperti ini sampai ada tanda yang jelas untuk turun, baru kita lakukan penjualan. Minimal lah nanti dia membentuk double top atau harga tinggi yang lebih rendah. Baru kita melakukan penjualan. Tapi selama harga masih berdiri tegak, apalagi dia baru break high harian, harga high yang dia break itu bukan 1 hari, tetapi 1, 2, 3 hari yang dia break. Jadi belum bisa kita melakukan penjualan karena harga masih cenderung untuk naik ke atas. Nah, ini penjelasan yang cukup panjang dan sedikit bertele-tele ya. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, saya berikan waktu karena waktu kita masih ada sekitar 7 menit. Jadi boleh bertanya, mau di chat juga boleh atau di secara langsung juga boleh. Jadi hemat saya sih ya, kalau misalnya untuk intraday trade level ini
sangat baik apabila kita banyak garis di sini ya. Karena di sini cukup banyak garis. Nah, sebenarnya garis ini adalah untuk membantu kita untuk mengetahui sudah berjalan berapa lama di sini ya. Sudah berjalan berapa panjang harga ini. Sudah berapa pips sih, sudah berapa poin. Nah, saya lebih condong untuk secara price action untuk melihat. Saya paling pakai garis nantinya. Biasanya saya gunakan garis breakout atau enggak breakout. Jadi sudah breakout, walaupun saya tidak mendapatkan kesempatan untuk entry terjadi breakout, pada umumnya saya cenderung menunggu koreksi. Cenderung mengambil koreksi. Jadi saya merasa ini lebih. Walaupun sudah jalan, nggak usah takut ketinggalan harga. Kita tunggu aja di level hesitasi untuk tunggu pola untuk buy. Itu ya. Nah, seperti sekarang saya merasa tidak perlu buru-buru untuk entry buy atau entry sell ya, biarkan aja dulu. Karena harga baru berjalan sekitar 100 pip ya untuk hari ini ya. Ada 100 pip mungkin ya. Dari tadi pagi ya untuk pound sterling. Nah, misalnya untuk yang pair yang lain bagaimana? Ya, untuk pair lain ya tetap caranya sama, tidak berubah. Misalnya kita mengambil Aussie misalnya ya. Aussie dalam konteksnya ini masih harga naik tetapi berada pada tingkat resisten triple top di sini. Jadi harga sekarang ini berada di triple top di sini. Nah, kita lihat. Jadi kalau terjadi breakout masih kita memiliki di setengah kuartalnya masih ada di sini ataupun sekuat-kuatnya berada di posisi di hesitation zone. Jadi kita bisa menempatkan posisi limit pending di sini, sell limit atau di sini. Pada level-level ini. Jadi tidak usah mumet lagi ya. Nah, misalnya kalau terjadi pola penurunan seperti ini, kalau kita lihat ini kan konteksnya masih membentuk triangle di sini ya. Ini 1 2 3. Di sini. Kalau harga tidak kuat naik, maka kita bisa memanfaatkan trading menggunakan hesitasi. Oke, tetapi biasnya masih menunjukkan bias naik ya. Jadi bisa mengintip kesempatan kalau terjadi di sini tidak mampu atau tidak kuat untuk lagi ke atas, tetapi pola yang kita lihat di sini masih pola biasnya masih pola naik ya. Di sini ada pola naik tuh. Oke, di sini ada pola naik tuh. Tetapi lebih cenderung memberikan pola wedgie di sini. Ini rising wedgie. Rising wedgie dia harus break trendline ini baru bisa turun. Cuma ini biasnya masih bias ke atas. Memang tertahan di daerah triple top di sini. Ini sudah membentuk triple top. Dan tahu Aussie ya, triple top di sini ya. Oke. Bagaimana dengan euro? Nah, euro seperti yang kita lihat di sini juga berada di kisaran harga high. Harga high. Jadi ini biasnya masih menunjukkan bias naik. Masih menunjukkan bias naik. Jadi ada kemungkinan kalau resisten ini dia break, maka ya harga bisa jatuhnya di level hesitasi di 11925. Oke, ini baru membentuk koreksi. Gelombang koreksinya di sini ya. Jadi kalau dia break ini maka bisa menjadi gelombang lanjutan. Konklusifnya ataupun konsekutifnya ya. Di sini bisa melanjut ke atas. Lebih cenderung ke atas ya polanya. Jadi ada, waduh kencang ya di sini ya, bisa lanjut ke atas nih ya. Oke, teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya? Ya saya lupa mungkin yang kemarin ada yang minta indikator, saya lupa ya. Jadi ceknya itu emailnya saya lupa kemarin. Nah, teman-teman yang masih membutuhkan indikator, entah indikator ini Jack Grid yang belum punya, ataupun indikator zigzag yang ada higher high, higher low-nya, kalau berminat, ketik aja emailnya. Nanti saya coba selesai webinar ini saya kirimkan indikator yang kita pakai di sini. Boleh ya? Gratis, nggak
nggak pungut bayaran. Untuk yen, seperti teman-teman bisa lihat di sini, ini sekarang berada di setengah kuarter. Jadi apabila level ini dia break, maka kemungkinan akan masuk ke level hesitasi bawah 10325. Jadi simple aja analisanya ya, tidak usah ribet. Oke, yang mau indikator, oke, Mas Satrio ya. Saya catat dulu nih, nanti saya lupa. Oke. Oke, nanti saya kirimkan ya. Oke, saya pikir sudah cukup waktunya, kita sudah selesai dan kita sudah selesai membahas tentang kuartal teori. Perlu saya sampaikan informasi bahwa minggu depan merupakan minggu terakhir dari bulan November. Jadi bulan November ini minggu terakhir tidak ada pertemuan ya. Tidak ada pertemuan, jadi minggu depan kita kosong. Masuk ke minggu pertama dari bulan Desember tanggal 7, itu baru kita memulai webinar kembali. Dan waktunya saya mundurkan ke jam 7.30 malam. Ya, karena ada teman-teman yang ngomong itu terlalu awal, jam 5 masih ada kesibukan dan dia menyarankan untuk memulainya pada jam 7.30. Jadi untuk bulan Desember, minggu pertama, ingat ya minggu depan tidak ada webinar. Di bulan Desember minggu pertama baru ada webinar, waktunya dimulai pada jam 7.30. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah beratensi pada sore menjelang malam ini. Saya berharap apa yang telah disampaikan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Ini saya belum ganti lagi nih. Jadi untuk Desember ya, Desember ini sudah ganti jamnya menjadi jam 7.30. Oke, selamat malam semuanya dan kiranya apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada waktu yang sama hari Senin jam 7.30 minggu pertama bulan Desember.